Jalan Manugas itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan agama baru ya. Kita tidak ada dosa untuk itu. Jawa itu adalah orang yang dikenal keluhurannya sampai ke negeri seberang. Boleh mempengaruhi orang untuk murtad kemudian ikut ke Jalan Manugas, nggak boleh. Tuhan itu tan kena kinaya ngapa, jadi tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Saya Pawarso di Jalan Manugas atau dalam istilah nasionalnya Ketua Umum di Jalan Manugas, satu organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu organisasinya namanya Penghayat Kejawen Manugas. Jalan Manugas itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bukan agama baru ya, tapi sebuah kepercayaan dari leluhur turun temurun yang kemudian sampai ke saya. Ya kalau anggota kita tidak mencatat semuanya, jadi kita hanya mengeluarkan KTA itu untuk yang mau menjadi pengurus. Kalau cabang kita sudah punya 48 cabang. Kalau tingkat provinsi kita punya 8 provinsi, dari mulai Lampung, ada pengurus DPD Lampung, kemudian Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian Bali. Nah, kita punya kepengurusan di sana masing-masing sebagai perwakilan dari Kejawen Manugas. Dulu sebelum bernama Kejawen Manugas itu bernama Ajaran Jawa Dipa. Kemudian ajarannya itu 8 ajaran Jawa. 8 ajaran Jawa ini kemudian dibawa oleh pada saat itu salah satu petinggi di kerajaan Majapahit, namanya KRT Wiradadi, membawa 8 ajaran Jawa diselamatkan ketika ada huru-hara Demak dengan Majapahit. Kemudian KRT Wiradadi ini membawa 8 ajaran Jawa ini diselamatkan ke barat, di Gunung Lawu. Dalam perjalanannya mampir di Gunung Lawu, tidak lama kemudian ketahuan oleh Demak dan pergi lagi ke Kandang Serang, Desa Lambur. Di situ ada Watu Ireng, di situ cuma bertahan 1 bulan juga. Kemudian pergi lagi ke barat dan akhirnya menetap di Desa Depok. Sekarang namanya Desa Depok. Dulu itu bukan Desa Depok, tapi di bantaran Sungai Gung. Jadi pinggir Sungai Gung mendirikan Padepokan yang kemudian lama-lama menjadi nama sebuah desa, Desa Depok. Padepokan yang mengajarkan 8 ajaran Jawa dan juga hal-hal lain yang terkait dengan budi pekerti Jawa. Kemudian muncul istilah Kejawen Manugas itu awalnya dari ajaran Jawa Dipa, kemudian setelah itu pada tahun 1525 itu orang-orang yang tidak mau masuk agama Islam oleh Sunan Kalijaga kemudian disebut Kejawen. Jadi istilah Kejawen itu karena sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang itu bulian. Orang dibully karena tidak mau beragama Islam, maunya tetap pegangan pada ajaran leluhur, lah itu disebut Kejawen. Terus lama kemudian Kejawen ini tetap muncul 2 aliran ini, ada Kejawen murni dan Kejawen yang beragama Islam tetap ada. Akhirnya muncul di 1927 itu oleh berarti oleh keturunan Wiradadi juga yang menjadi Pawarso, itu menjadi Kejawen Manugas dan Kejawen Islam. Kejawen yang Islam ini yang kemudian banyak
mengikuti sebagai umat Nahdlatul Ulama. Ini yang kejawen tapi Islam. Jadi beliaunya tetap berpegangan pada ajaran Jawa, ya tetap menggunakan perilaku budaya dan budi pekerti Jawa, tapi beragama Islam sehingga lebih cocok masuk ke Nahdlatul Ulama. Tapi satunya lagi kemudian tidak sama sekali mencampur dengan agama, jadi dia murni, namanya kejawen Maneges. Jadi muncul istilah Maneges itu 1927, muncul istilah kejawen itu pada tahun 1525. Kemudian ajaran Jawa itu kelanjutan, 8 ajaran Jawa itu kelanjutan dari Majapahit yang dulunya agama Jawa Dipa. Yang ada 3 agama besar di Majapahit itu sesungguhnya adalah agama Hindu, agama Buddha, kemudian agama Jawa Dipa. Kalau Islam kejawen sampai sekarang ya banyak, lebih banyak gitu. Jadi Islam kejawen itu orang yang beragama Islam tapi tidak meninggalkan budaya Jawanya. Dia mitoni, dia kemudian selamatan gitu. Kalau selamatan itu dari sananya tidak ada itu ajaran Islam, tapi di kejawen kan ada selamatan. Terus orang nyajeni waktu mau panen itu sebenarnya bukan sajen dalam artian yang agama Hindu, tapi kalau di kejawen itu bentuk sedekah, bentuk pemberian kepada orang lain, berbagi kebahagiaan. Itu tata caranya beda juga. Tapi kemudian ada akumulasi budaya antara Hindu, Islam, Buddha, dan Jawa Dipa menjadi satu. Jadi orang Jawa itu ada kearifan untuk menerima ajaran orang lain, tetapi dalam hal itu ada satu prinsip bahwa kejawen Maneges didasarkan pada 8 ajaran Jawa. Di antaranya 1, tan keno anyidra, berarti tidak boleh membunuh apa saja. Jadi dalam hal ini semua bentuk pembunuhan di dalam kejawen Maneges itu dilarang. Tidak membunuh itu, tidak membunuh apa saja itu termasuk membunuh hewan. Kalaupun tidak sengaja itu ya tidak masalah, tidak sengaja. Tapi kalau kita dengan sengaja membunuh semut itu pun tidak boleh. Jadi kalaupun kita ada nyamuk ya biar pakai autan mas, sehingga tidak dibunuh, tidak terbunuh gitu loh. Jadi terhindar saja. Kemudian yang kedua, tan rusak jagat itu. Jadi tidak boleh merusak apapun, merusak alam semesta, merusak alam, tumbuhan, merusak diri sendiri. Jadi jarang ditemukan orang kejawen Maneges, ya walaupun tapi jarang ditemukan misalnya mabuk-mabukan, narkoba, merokok. Itu adalah sesuatu yang merusak tubuh. Jadi kita tidak ada dosa untuk itu, tidak ada tapi adanya adalah sebab akibat. Kalau kita merokok, maka tubuh kita akan banyak lebih mudah untuk sakit, dan itu tidak ada manfaatnya untuk tubuh. Jadi kalau kita minum minuman keras itu juga menimbulkan sesuatu yang kita menjadi lemah, jadi kemudian tidak berpikir rasional, sehat dan sebagainya. Jadi merusak tubuh tidak diperkenankan, jadi tidak boleh merusak. Kemudian tidak boleh makan hewan kecuali hewan di air. Yang ketiga itu tidak boleh makan hewan itu ajarannya seperti itu. Jadi mungkin dengan vegetarian lebih baik. Kemudian ada yang paling penting dan utama adalah tidak boleh berbohong. Jadi tanggoro itu pingkat, jadi tidak boleh. Yang tadi ini tidak boleh berbohong, karena bohong itu bisa merusak sebuah negara. Bohong ini merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi perbuatan bohong adalah awal dari kehancuran. Orang tidak menyadari bahwa bohong itu kelihatannya enak. Bohong itu kalau dilakukan itu membuat kenyamanan karena menutupi sesuatu. Tetapi bohong ini awal dari sebuah kehancuran. Kalau generasi muda kita itu banyak berbohong, maka yang dihasilkan adalah orang-orang yang liar, orang-orang yang tanpa perhitungan dengan kehidupan ini, dan kemudian juga bisa merusak semuanya.
itu yang bohong. Kemudian yang kelima itu bekerja keras, dan kemudian dilanjutkan ke nomor 6 itu mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Jadi dia mengguru dan majalan sepada-pada, majalan mengguru sepada-pada. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah teposliro. Jadi kita merasakan penderitaan orang lain, dan kemudian kalau kita bisa membantu, kita jangan tidak membantu, tetapi membantu pun harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa membantu dengan uang, membantu dengan saran, atau yang terakhir adalah membantu dengan harapan. Paling tidak membantu itu adalah sebuah empati. Jadi kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah menjauhi orang jahat. Jadi orang jahat itu kalau kita nasihati malah menjadi bumerang, barangkali kita yang diserang malah. Tapi kalau kita orang jahat ini kita jauhi, maka kita akan terhindar dari segala mara bahaya, karena kejahatan itu selalu ada. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya 8 ajaran Jawa yang kemudian dikenal oleh generasi muda, maka sifat-sifat orang Jawa ini kembali muncul, bahwa orang Jawa itu adalah orang yang dikenal keluhurannya sampai ke negeri seberang, kemudian berkuasa zaman Majapahit itu sampai ke Campa dan sebagainya. Jauh sampai jauh kita itu menguasai Asia Tenggara. Artinya bahwa keluhuran orang Jawa itu ternyata dari 8 ajaran Jawa yang kemudian kita kuasai penuh, dan barang siapa yang bisa melakukan itu maka keluhuran itu juga akan muncul. Tantangannya ya kita tentu saja, orang itu sekarang misalnya kita jujur itu bisa difitnah, bisa disudutkan, tapi kalau selama kita bertahan dengan kejujurannya, maka fitnah-fitnah itu akan menjadi akan kembali kepada pemiliknya. Jadi, kalau kita dijatuhkan, kalau kita difitnah, kalau kita dijelek-jelekan, itu jangan sampai kita membalas, karena itu ada pemiliknya, yaitu orang yang berbuat itu. Itu sebuah nasihat besar sebenarnya dari orang kejawen kepada generasi yang akan datang. Jadi generasi yang akan datang diharapkan adalah generasi Jawa, apapun agamanya kami tidak persoalkan, tapi generasi Jawa yang kuat, yang berpegang teguh pada 8 ajaran Jawa, sehingga bangsa ini akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kita itu dengan 8 ajaran Jawa tadi, teposliro, yang kemudian kita baik kepada orang, maka perisai kita, pelindung kita adalah perbuatan kita. Jadi kita tidak boleh dong semena-mena terhadap tetangga, terus kemudian kita sama tetangga separuh itu tidak ada penghormatan, itu sehingga mereka semuanya itu tahu kita itu kejawen murni, tapi mereka juga menghormati kita. Kalau ada undangan ke sini, acara misalnya gamelan, itu pada datang gitu, pada ikut menikmati, tapi tetap mereka kita itu tidak ada dakwah misalkan woi masuk ke kejawen mereka, tidak ada. Jadi itu murni kesadaran, itu murni dibangun dari kesadaran tiap individu, tanpa kami itu melakukan penyebaran itu dakwah dan sebagainya. Enggak, kita enggak boleh mempengaruhi orang untuk murtad kemudian ikut kejawen mereka, enggak boleh, kita enggak ada ajarannya seperti itu. Karena itu menyakiti juga. Misalnya orang berkeyakinan A, kemudian kita jelek-jelekan supaya menjadi berkeyakinan kami gitu, itu ya menyakitkan, dan itu juga kebohongan. Dan bagaimana definisi tentang Tuhan? Ya Tuhan itu tanteno kinoyongopo, jadi tidak bisa dibayangkan dengan apapun, tidak bisa Tuhan itu kemudian didefinisikan sendiri sesuai dengan akal pikiran kita gitu. Tuhan adalah sesuatu yang sangat tidak terbatas. Kemudian pikiran kita yang terbatas ini jangan coba-coba kemudian merasa benar sendiri mendefinisikan Tuhan gitu loh. Siapapun Anda itu loh, siapapun suku Anda, dimanapun berada, agamanya apapun, jangan merasa paling benar gitu loh. Karena
dengan banyaknya agama apapun, Tuhan itu tetap satu. Apapun agamanya, Tuhan itu tetap satu. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang menghidupkan saya hari ini adalah Tuhan yang sama yang Anda sembah. Jangan kemudian, wah ini Tuhannya beda itu loh, Anda berarti sudah menganggap Tuhan itu lebih dari satu dong. Tuhan itu tetap satu, hanya definisi orang Jawa dengan orang India, dengan orang Arab, pengertian tentang Tuhan beda-beda.